Malam ini kita membahas dimensi eksistensialnya ya. Bagaimana sih pernikahan itu? Mengapa kita harus menikah? Apa pentingnya menikah untuk manusia? Seputar itu ya. Karena saya tahu juga belakangan mulai banyak teman-teman yang sudah nawa itu tidak ingin nikah. Mungkin juga melihat, Pak filosof kan juga banyak yang tidak nikah. Ulama juga ada beberapa yang tidak nikah. Nanti kita lihat ya sekaligus argumennya. Mengapa begitu? Apa ya harus begitu? Dan seterusnya. Baik, bismillah kita mulai. Saya buka dengan quotes ini yang masyhur sekali. Dulu juga sudah kita singgung waktu mengaji filsafat pernikahan yang pertama. Dari Socrates. By all means marry. If you get a good wife, you will become happy. If you get a bad one, you will become philosopher. Jadi kata Socrates, sebaiknya menikahlah. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. Kalau engkau dapat istri yang jelek, engkau akan jadi filosof. Nah, ini nasihatnya Socrates ini ya. Jadi sederhananya gini loh. Kalau pernikahanmu bahagia, ya engkau akan bahagia. Kalau pernikahanmu sulit, susah, engkau akan bijaksana. Belajar di mana? Dari pengalaman. Socrates juga belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi istrinya Socrates itu terkenal cerewetnya luar biasa. Bahkan ada cerita, Socrates ini kan sering ngobrol, diskusi dengan teman-temannya. Satu ketika ngobrol depan rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Socrates tidak peduli, tetap diskusi. Wah, akhirnya disiram air oleh istrinya. Wah, Socrates ya santai saja, bilangnya gampang, biasa. Memang setelah petir itu, setelah guntur itu pasti ada hujan. Oke, jadi ini sebenarnya filosofinya dalam ya. Jadi pernikahan itu ya tidak hanya sekedar kalian mencari kebahagiaan, tapi juga belajar dewasa. Dalam pernikahan ada konflik yang memaksamu untuk berpikir, merenung, memahami sifat-sifat manusia. Oh, ada ya manusia kayak pasangan saya ini. Itu kan kamu belajar. Latihan sabar, latihan mengendalikan emosi, mencari makna penderitaan. Ini kan otomatis. Selama ini kamu dapatnya di teori. Nanti waktu nikah ketemu langsung. Kayak gini ya penderitaan itu. Itu terus kamu jadi filosof akhirnya. Jadi bijaksana. Jadi kata Socrates, sudahlah, tidak usah mikir dalam-dalam nikah gitu aja. Nah, alhamdulillah kalau pasanganmu baik, maka engkau akan bahagia. Kalau tidak, ya engkau akan jadi filosof bijaksana. Oke, ini yang pertama quotes-nya untuk menyemangati kalian yang sudah mulai setengah putus asa nyari jodoh. Tapi ada yang sebaliknya. Ini dari Will Durant, ahli sejarah filosof dari Amerika. Kata dia, only a philosopher can be happy in marriage. And philosopher do not marry. Hanya filosof yang bisa bahagia dalam pernikahannya. Sayangnya kalau orang itu sudah filosof, dia akan tidak nikah. Jadi maksudnya apa sih? Yang pertama, hanya filosof yang bisa bahagia dalam pernikahannya. Iya, karena pernikahan itu memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Orang dengan kebijaksanaan tinggi akan bahagia dalam pernikahan. Dia bisa memahami manusia, dia tidak menuntut kesempurnaan, sabar terhadap kekurangan pasangannya, bisa mengendalikan ego, realistis, tidak terlalu ideal. Ini filosof yang bisa begini. Kata Will Durant, maka hanya filosof yang bisa hidup bahagia dalam pernikahan. Tapi sayangnya, philosophers do not marry. Kalau orang sudah pinter, pikirannya dalam, luas, justru dia mungkin akan memutuskan tidak usah nikah sajalah. Ribet. Makanya orang kalau pinter itu kadang-kadang nikahnya lama. Pikirannya macam-macam. Kalau kalian, Pak saya kok lama tidak dapat jodoh, kemungkinan kalian terlalu pinter. Mikirnya macam-macam, terus ada saja alasan untuk tidak. Kamu kalah sama anak-anak yang baru lulus SMA, nekat saja nikah, baru mereka lebih pemberani. Kamu sudah S2, S3 mau lulus masih bingung nyari jodoh saya di mana? Mikirnya, kamu sudah jadi filosof berarti. Bener Will Durant malahan, kalau filosof dia tidak akan nikah.
Jadi ini agak ironis. Mereka yang benar-benar memahami kompleksnya manusia, justru dia akan sadar beratnya hidup bareng orang lain. Kalau kamu filosof beneran, Pak, saya ingin bebas. Kalau menikah terikat, akhirnya tidak jadi nikah. Kata Will Durant, philosophers do not marry. Makanya kalian jangan terlalu rajin ngaji filsafat. Nanti jadi filosof beneran. Susah nyarinya, standarmu terlalu tinggi macam-macam. Apalagi kalau yang filsafat-filsafat timur, kasih sayang, itu mungkin malah saya menikah nanti apa tidak menyengsarakan pasangan saya ya, saya orangnya kayak gini, itu kan nanti jadi tidak mau nikah. Baik, quote kedua ya, ini agak kebalikannya Socrates. Yang Socrates tadi kan terkenal di mana-mana. Ternyata ada yang kebalikannya. Kalau Socrates, apapun yang terjadi nikah saja. Kalau di Will Durant tidak, apalagi di Oscar Wilde ini. Dia sama sekali, ini sebenarnya di novelnya beliau ya, judulnya The Picture of Dorian Gray. Kalau Socrates menyuruh nikah saja, dia malah never marry at all Dorian. Ini sebenarnya melalui mulutnya tokoh di novel ini, roman ini namanya Lord Henry. Kata Oscar Wilde melalui Lord Henry, dia menasihati Dorian. Dorian tokoh di novel itu ya. Never marry at all Dorian. Kenapa? Men marry because they are tired. Women because they are curious. Both are disappointed. Jangan pernah nikah, Dorian. Kenapa? Karena laki-laki itu menikah karena dia sudah capek. Kalau perempuan menikah karena ingin tahu, dan pada akhirnya dua-duanya akan kecewa. Laki-laki itu menikah karena dia sudah capek nyari, kemana-mana nyari, akhirnya sudahlah ini saja kan gitu. Kalau laki-laki capek berpetualang, capek kok ndak enak ya jomblo, yang lain punya pasangan, ini capek. Terus laki-laki karena capek ingin berhenti, terus ya sudahlah adanya ini, nikahnya sama ini. Kalau perempuan menikah karena dia ingin tahu, kok kelihatannya menikah itu bisa membawa kebahagiaan ya, kelihatannya kok mulia jadi istri yang punya anak, jadi dia ingin tahu, ingin mengalami kehidupan berumah tangga seperti dalam cerita-cerita. Jadi kalau women because they are curious, ingin tahu, katanya wanita itu mulia, derajatnya tinggi kalau menikah. Saya ingin tahu kayak gimana sih, ingin tahu. Yang satu kecapean, yang satu ingin tahu, tapi pada akhirnya apa? Both are disappointed. Dua-duanya terus kecewa. Karena yang satu orangnya sudah bosan, yang satu baru ingin tahu, ingin mulai. Tidak ada satupun yang didasari oleh tanggung jawab. Pada akhirnya ya kecewa, tidak seperti bayangan. Maka ini kebalikannya Socrates tadi. Kalau ini malah tidak usah nikah saja. Karena kalau ada laki-laki menikah berarti dia sudah kecapean, sudah tidak punya harapan dapat yang lebih dari ini, akhirnya ya sudahlah ini saja. Kalau yang perempuan karena dia membayangkan nanti bahagia, nanti bisa punya keluarga sakinah, sejahtera kan begitu, tapi terus pada akhirnya dua-duanya kecewa. Nah, pokoknya malam hari ini saya bawa ke dua-duanya ya, argumen apakah harus nikah ya, apakah harus tidak nikah juga ya, biar kalian tambah bingung terus jadi nggak jalan-jalan.